Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang beriman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Betapa sangat besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dalam sebuah kisah diceritakan, Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki akhlak yang paling mulia di dunia, berperilaku lembut dan berbudi pekerti yang amat luhur. Beliau sangat mencintai dan menyayangi kepada umatnya. Seluruh perjuangan beliau seakan-akan hanya bertujuan untuk menyelamatkan umatnya, sehingga apabila beliau mendengar kabar buruk tentang umatnya, seketika beliau merasa sedih dan gundah. Rintangan apapun akan beliau lakukan demi untuk menyelamatkan umatnya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada umatnya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, dan barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ibrahim ayat 36. Kedua mata Rasulullah SAW mulai lembab. Kemudian Rasulullah SAW teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa alaihissalam berkata tentang umatnya, "Jika engkau hendak menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau hendak mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi bijaksana." Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Tak kuasa Rasulullah SAW menahan tangis sambil mengangkatkan kedua tangannya. Baginda Nabi pun berdoa, "Allahumma ummati, ummati," hingga janggut beliau pun basah oleh linangan air mata. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad kekasihku dan tanyakanlah olehmu apa gerangan yang membuatnya menangis tersedu-sedu." Setelah malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi SAW dan menanyakannya, Rasulullah SAW pun menceritakan kekhawatiran atas nasib umatnya yang sangat baginda cintai. Malaikat Jibril langsung melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah diceritakan Rasulullah SAW kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman, "Hai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad dan katakanlah bahwa aku akan membuatnya ridha terhadap keadaan umatnya, dan aku tidak akan pernah membuatnya bersedih." Tentang cerita ini, Al-Ghazali sang Hujjatul Islam berkomentar dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu inginkan hingga membuatmu ridha." Quran Surat Ad-Duha ayat 5. Banyak ahli tafsir menyatakan maksud tentang ayat ini adalah Rasulullah SAW tidak akan pernah ridha jika suatu saja dari umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Begitu agung dan tulusnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai dalam setiap doanya Rasulullah SAW tak pernah lupa untuk memohonkan ampun untuk umatnya. Dalam sejarah yang lain juga diceritakan tentang tangisan kerinduan Rasulullah SAW. Jika kita mau membaca kembali sejarah tentang keseharian hidup Rasulullah SAW, tentu kita akan mudah untuk membuka pintu mata hati kita. Kita akan melihat betapa sangat sederhana keseharian hidup
keluarga Rasulullah SAW. Jangankan memenuhi kebutuhan menengah, untuk makan sehari-hari pun terkadang keluarga Rasulullah SAW sering mengalami kesulitan. Namun yang sangat mengagumkan, dalam keadaan yang sangat sederhana itu, keluarga Rasulullah SAW tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai penghalang untuk berdakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat menziarahi pemakaman kaum muslimin. Saat keluar dari pemakaman, beliau bersabda, "Semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian penghuni kubur kaum mukminin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu dengan kalian." Kemudian beliau melanjutkan, "Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita." Para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah SAW merasa heran terhadap sikap beliau. Bukankah beliau tidak memiliki saudara kandung? Bukankah beliau, orang-orang terdekat beliau adalah para sahabat? Bukankah para sahabat sedang berada di samping beliau? Lalu, siapa yang beliau rindukan? Para sahabat pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul, "Tidakkah kami semua adalah saudara-saudaramu, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Kamu semua adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum berwujud." Sahabat bertanya lagi, "Bagaimana engkau dapat mengenali mereka yang belum berwujud dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apa pendapat kalian seandainya ada seorang laki-laki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam yang legam, apakah dia akan mengenali kudanya itu?" Para sahabat menjawab, "Sudah tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas air wudhu, dan aku telah menanti mereka di telaga." Perhatikanlah kisah di atas, wahai sahabat mukmin. Pada sabda Rasulullah SAW, "Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Betapa bahagianya jika kita termasuk yang beliau rindukan, yang beliau menjadi gembira karena berjumpa dengan kita. Beliau merindukan kita, bahkan beliau sampai mengungkapkan rasa rindu itu kepada sahabat-sahabatnya." Pernahkah engkau mencintai seorang sampai menangis karena merindukannya? Adakah rindumu kepada beliau demikian membahana? Apakah kau pernah menangis memikirkan besarnya cinta Rasul untukmu? Apakah selalu kau sisipkan nama beliau yang begitu mencintaimu di dalam doa-doamu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.